Shalom rekan-rekan, kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam acara Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman. Dan teman-teman, hari ini kita akan coba membahas tentang seorang YouTubers. Jadi saya lebih suka menyebut dia sebagai seorang YouTubers dibandingkan sebagai seorang apologet Kristen atau sebagai pembela iman kekristenan. Kenapa? Karena nanti saya akan jelaskan tentang hal ini. Saya akan membahas hari ini tentang seorang yang bernama Joseph Paul Chang. Joseph Paul Chang ini konon katanya dia tinggal di Jerman atau di Hong Kong dan dia mengaku bahwa dia sudah bukan warga negara Indonesia sehingga dia tidak lagi merasa terikat oleh hukum Indonesia. Tetapi apa yang menjadi menarik dari Joseph Paul Chang ini? Kalau kita melihat akan channel YouTube-nya, maka kita bisa menemukan akan hal ini. Jadi Joseph Paul Chang itu subscribe-nya sekitar 53.000 dan dia banyak membahas, dari kalau kita lihat di dalam channel YouTube-nya tentang Pancasila, kemudian tentang kehendak Tuhan yang sempurna, mengenal Tuhan, kemudian ini nih menarik, bahwa Nabi ke-25 pasti masuk neraka, seperti dia, dan kemudian dikatakan pembahasan yang dia lakukan adalah pembahasan yang cenderung bersifat perdebatan, cenderung bersifat mau menang sendiri, dan yang terakhir adalah beliau itu sedang menghadapi kasus dan sedang dikejar oleh kepolisian yang bekerja sama dengan Interpol. Jadi kalau kita melihat akan di YouTube misalkan ya, kita ketik aja Joseph Paul Chang, maka dikatakan bahwa dia sedang dikejar oleh kepolisian. Kenapa dia dikejar? Karena dia berkata bahwa dia Nabi ke-26 dan dia menghina akan Nabi Muhammad, yaitu Nabi dari umat Muslim, dan dia dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak patut, dia sampaikan tentang seperti apa Nabi Muhammad itu. Dan sehingga dia dilaporkan dan akhirnya Joseph Paul Chang itu dikejar saat ini. Nah teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita berpikir seperti ini, bahwa patutkah seseorang itu menjelekkan agama orang lain? Patutkah seseorang itu menyamaratakan akan seperti apa sikap sebuah oknum atau seorang oknum dengan menjadi global sikap itu? Dan berkaitan dengan Joseph Paul Chang, maka ada sebuah pernyataan menarik yang disampaikan oleh Ketua PGI, dikatakan di berita tribunews.com, dikatakan polemik dugaan penistaan oleh YouTubers Joseph Paul Chang masih terus bergulir. Pria yang diketahui bernama Cindy Paul Surjo Moljono telah banyak dikecam oleh banyak pihak. Dikatakan dilaporkan sejumlah pihak oleh kepolisian dan PGI, yaitu Bapak Gomar Gultom, itu meragukan identitas Joseph Paul Chang sebagai pastor atau pendeta agama Kristen. Kenapa? Karena gelar pastor atau Master of Theology yang digunakan Joseph dalam berbagai konten di akun YouTube-nya itu biasanya cenderung melekat pada jabatan gereja ini dan terhubung dengan gereja tertentu. Pak Gomar berkata, saya tidak tahu beliau dari gereja mana, jadi saya meragukan kependetaan. Jadi ini pernyataan dari Ketua PGI, Pak Gomar Gultom. Dan teman-teman, apapun polemik yang sedang terjadi saat ini, tetapi kita bisa berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Joseph Paul Chang itu adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan, kenapa kesalahan? Karena pertama,
bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dipanggil untuk menghina agama orang lain. Tidak. Ketika Kristus datang ke dalam dunia pun, dia tidak memberitakan dan menghina ajaran Yahudi misalkan. Tidak. Tetapi apa yang kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Kepada semua orang, tanpa kita harus menjelek-jelekan. Yang dilakukan oleh Joseph Paul Chang adalah dia bukan memberitakan kabar baik, tetapi dia menjelekkan, mendramatisir, membuat seolah-olah semua orang melakukan tindakan itu. Dan yang kedua adalah, bagi saya, seorang bernama Joseph Paul Chang itu bukan apologet Kristen, tetapi dia seorang yang mau menang sendiri. Kenapa? Karena kalau dia apologet Kristen, maka dia harus berdiri kepada sebuah pemahaman yang sama. Tetapi kalau kita lihat video-videonya, dia suka berdebat seperti itu ya. Bahkan perdebatan itu dia suka menjanjikan kalau dia kalah seperti itu, dia menjanjikan uang di dalam perdebatan itu. Dan itu menjadi hal yang bagi saya tidak benar. Bahkan dia berani katakan kalau ada yang berani melaporkan dia kepada kepolisian, maka dia akan kasih uang 1 juta. Dan itu pun sesuatu yang tidak benar. Sehingga bagi saya apa yang dilakukan kepolisian adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang memang seharusnya dilakukan untuk menegakkan hukum di negara ini, sehingga banyak orang itu tidak lagi menghina agama orang lain, sekalipun memberitakan kabar baik kepada semua orang adalah panggilan setiap umat beragama. Tetapi menghina agama orang lain tidak. Dan kalau lihat kasus dari Joseph Paul Chang, maka saya teringat tentang bagaimana kabar akan Yahya Waluni yang berkaitan dengan kursi, berkaitan dengan penghinaan kepada kekristenan. Biarlah juga penyataan dan ada sesuatu yang terjadi atau ada sesuatu tindakan yang dilakukan kepada Yahya Waluni. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa dalam ngopi selanjutnya. Amin.